Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal wal mutawahhidi bi istihqaqi nu'atil kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhi khalasat anhumul a'mal wa sifat minhumul ahwal. Amma ba'du. Segenap jamaah musalla al-jihad, bil khusus para asatidz, para hujjaj, Ustaz Haji Romli, Ustaz Khalil selaku ketua mushola dan juga ketua majelis taklim, asatidzah lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian juga Bapak RT, Bapak RW, hadirin seluruhnya jamaah majelis taklim dan mushola al-jihad yang berbahagia. Malam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan pengajian kita, pengajian dan juga sekaligus tawakuf atau berhenti sementara. Sebagaimana kebiasaan di Jakarta, kebiasaan di daerah kita menjelang Ramadan, biasanya pengajian ditawakufkan sementara. Jadi dikunci, yang megang kuncinya ketua. Nah, ketua jangan sampai lupa kuncinya ini ditaruh di mana. Kalau mau pergi titipin sama wakilnya, Bang Ikin. Bang Ikin mau pergi lagi titipin sama sekretaris. Sekretaris mau pergi lagi titipin sama bendahara dan begitu seterusnya. Jadi kuncinya ini harus terus dipegang. Ada yang duplikatin nggak? Duplikatin dah. Kalau memang perlu duplikatin. Karena sewaktu-waktu nanti setelah bulan Syawal akan dibuka lagi, maka ada kuncinya bisa untuk dibuka lagi. Karena kita tidak boleh berhenti ngaji, nggak boleh niat berhenti ngaji, jangan. Apapun masalahnya, kalau memang kemungkinan nggak bisa ngaji di sini, tapi jangan berhenti ngaji. Ngaji kayak di mana? Di Masjid Al-Jihad misalnya, atau di masjid apa? Ada Masjid Al-Muflihun, At-Taqwa. Pokoknya jangan niat berhenti ngaji. Harus terus ngaji, walaupun nggak harus di musala Al-Jihad ini, tapi tetap harus terus mengaji karena ini bagian dari wajib atau fardu ain untuk kita orang Islam. Ini yang pertama Bapak-bapak. Kemudian yang kedua, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Sebelumnya bulan Rajab. Itu biasanya bulan Sya'ban disebut sebagai syahrun Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, kata Rasulullah. Nah, kemudian Ramadan bulan umatku. Rajab yang sudah berlalu ini adalah syahrullah atau bulannya Allah. Kita memang di bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar karena itu bulannya Allah, di mana Allah membukakan ampunan, maghfirahnya, seluas-luasnya. Wirid yang paling bagus di bulan Rajab kemarin, udah lewat sih ya. Di bulan Rajab kemarin itu wirid yang paling bagus adalah istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Jadi pagi 70, sore 70. Nah, bulan Sya'ban sekarang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi, bulan Nabi Muhammad SAW. Karena di bulan ini turun ayat yang paling kita kenal. Saya yakin bahwa Bapak hafal ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun bulan Sya'ban, Saudara. Karenanya bulan Sya'ban disebut sebagai bulan Nabi. Kenapa? Karena ayat wajibnya sholawat ini ada di bulan Sya'ban turunnya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk jamaah musalla al-jihad, orang beriman semuanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan ucapkanlah salam atau mohonkan salam kepada Nabi Muhammad, alaihi, kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalil selawat, ini ada di bulan Sya'ban ini turunnya. Karenanya wirid yang paling bagus di bulan Sya'ban ini sampai Ramadan salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Banu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Oh, sallallahu alaihi Muhammad aja. Ada orang ngajak ngobrol, jawabin
nak tanggapin sedikit lagi itu sallallahu alaihi. Pokoknya digeber terus selawatnya. Sallallahu alaihi. Saya juga kalau lagi sambutan selawat sallallahu. Lagi ini aja lagi ngomong. Ini bulan Sya'ban memang yang paling bagus adalah kita selawat sallallahu alaihi wasallam. Ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ayat tentang wajibnya salawat ini turun di bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan nanti insyaallah ya sebulan lagi ini disebut sebagai syahrul ummati, disebut sebagai bulannya umatku kata Rasulullah. Karena di bulan Ramadan bukan cuma ampunan atau maghfirah Allah, tapi juga kebaikan promo besar-besaran di bulan Ramadan. Kalau kayak Bang Maulana ini suka nyari promo-promo yang 12. Pak RT juga kadang masih ada, suka nyari juga promo. Nah di bulan Ramadan banyak tuh kebaikan-kebaikan murah banget. Artinya murah, gampang banget kita dapatnya. Ntar malam kira-kira ada nggak yang sholat sunnah sampai 20 rakaat? Ntar malam nih, ntar pulang-pulang ngaji nih. Yang mana orangnya? Ada nggak? Nggak ada. Besok malam dah. Besok malam ada nggak? Saya minta 7 orang besok malam yang bangun jam 3:30 tahajud. 7 orang sini ada nggak? Besok atau ntar malam juga boleh. Ntar malam ada nggak 7 orang yang bangun 3:30 tahajud, ada nggak? Mana orangnya? Paling insya Allah paling 1 orang. Maulid dari insya Allah itu 1 orang. Haji Romli 2 orang. 2 orang. Ada nggak 7 orang? Tapi ntar bulan Ramadan banyak tuh. 3:30 pada bangun. Ya minimal ambil wudhu, sholat tahajud dulu. Itu kebaikan melimpah. Ntar pulang ngaji dari sini musola. Ini ada nggak yang baca Quran ya barang seain 2 ain? Yang mana orangnya? Tapi bulan Ramadan ada tuh. Ada. Ntar ada makan. Di sini makan tiap malam apa? Malam Rabu sama malam Jumat ya. Entar bulan puasa, bulan Ramadan tiap maghrib ada. Percaya enggak Mas saya? Ya kalau nggak percaya potong kuping Bang Olil. Itu tiap maghrib ada, bukan cuma musola Al Jihad, hampir semua masjid itu ada makanan. Ini yang disebut dengan bulan umatku. Di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan melimpah, bukan cuma ampunan Allah, tapi juga kebaikan orang melakukan apa saja banyak sekali. Kadang sampai keluar-luar, maksudnya bukan cuma di majlis atau di musola dan masjid, kadang di jalanan itu kita bisa terima makanan. Maghrib terima kalau mau maghrib, tapi kalau jam 12 zuhur jangan terima. Takutnya ya puasanya nggak full. Ini bulan umatku. Nah hadirin sekalian, 3 bulan berturut-turut ini biasanya kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Kalau Bang Aceh dilaguin tuh Allahumma barik, ya Bang Aceh ya. Suaranya putus dah pokoknya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban juga. Wa ballighna Ramadan, dan juga sampaikanlah aku ke bulan Ramadan nanti. Wa hasil maqasidana, dan hasilkanlah, wujudkanlah maksud-maksud atau hajat-hajatku. Ini doa bagus. Pertama meminta kepada Allah berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkah itu saudara ziyadatul khair. Berkah itu artinya tambahnya kebaikan kita. Tambah kebaikan. Walaupun cuma 1 mobilnya, nggak nambah-nambah, tapi itu mobil mendatangkan kebaikan kemana-mana. Jadi dengan mobil itu anak semuanya kopenan buat nganterin, kemudian bini juga senang. Itu namanya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Walaupun motornya cuma 1, nggak nambah-nambah, tapi itu motor bisa dipakai buat ngaji, bisa dipakai buat khotib. Ustaz Muhammad mana Ustaz Muhammad? Dipakai buat khutbah,
bisa dipakai buat khutbah Id. Udah ada yang booking lagi dari sekarang. Itu barokah, namanya tambahan kebaikan. Ini bukan tambah dalam arti tambah unit, berapa unit motor atau tambah istri kalau berani. Bukan itu yang dimaksud dengan tambahan, tapi tetap cuma satu, tapi dengan yang satu itu yang Allah berikan berkembang kebaikan-kebaikan. Anaknya cuma 4, tapi dari yang 4 itu semua kebaikan melimpah, semua kebaikan itu bertambah. Mendingan tambah anak terus mendingan tambah anak tapi begitu-gitu aja, apa mendingan anaknya tetap tapi kebaikannya nambah? Pak, mendingan nambah anak apa mendingan nggak nambah anak tapi kebaikannya ngalir terus? Mendingan nggak nambah tapi kebaikannya ngalir terus. Ini yang disebut dengan ziyadatul khair atau barokah. Jadi barokah yang kita mohonkan kepada Allah untuk kita semua ini artinya adalah tambahan kebaikan. Kelihatannya mah biasa-biasa aja, nggak ada tambahan atau tidak ada perkembangan atau tidak ada pertambahan yang signifikan atau pertambahan yang terlihat, tapi sebenarnya itu adalah kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Nah, termasuk keberkahan, saudara, adalah keberkahan dalam umur. Ada orang yang umurnya pendek tapi manfaatnya kepada orang banyak, namanya berkah. Imam Ghazali itu umurnya 50, Imam Ghazali umurnya 55, Imam Syafi'i umurnya 50, tapi sampai sekarang karyanya masih kita baca. Yang paling kecil, yang paling tipis Imam Ghazali itu Bidayatul Hidayah, itu sampai sekarang orang masih kenal, 55. Dan bukan cuma itu, banyak karya-karya Imam Ghazali, ada puluhan, ini masih dibaca sampai sekarang. Ini namanya barokah walaupun umurnya pendek. Imam Syafi'i 50 tapi sampai sekarang madhabnya masih kita pegang. Yang wudhu, kemudian sentuhan laki perempuan bukan mahram tanpa penghalang batal, yaitu madhab Imam Syafi'i. Sampai sekarang terkenal sebagai imam mujtahid. Imam Nawawi umurnya cuma 40. Imam Nawawi umurnya cuma 40 tapi karyanya banyak sekali. Ada Minhajut Thalibin, kemudian ada Azkar Nawawi, 40, umurnya 40. Dan konon Imam Nawawi belum nikah, masih jomblo. Bang Haji Reja. Tapi ya kalau bisa mah ya nikah. Imam Nawawi belum nikah, tapi karyanya banyak. Ini barokah umurnya berkah, meskipun tidak panjang tapi memberikan banyak manfaat untuk orang-orang. Nah, untuk kita sekalian, paling tidak kita walaupun tidak bisa meniru tokoh-tokoh yang sekali Imam Ghazali itu, paling tidak dengan umur yang Allah berikan kepada kita ini paling tidak bisa nambah ngaji gitu terus. Tadi ketua udah bilang 3 ya Bang ya, 3 kitab ya. 3 kitab yang hatam udah berapa? Hatam 2. Ntar di Al-Hidayah ntar lagi hatam tuh, itu Bidayatul Hidayah. Dia enak kalau ditanya orang, Sapina hatam gua, Sapina mah Bang Sapina doang. Terus tanyain lagi, Sulamun Taufik hatam, paham kagak? Ya udah, mau urusan paham belakangan. Yang penting hatam aja dulu. Bidayatul Hidayah hatam nggak? Hatam, alhamdulillah. Bidayatul Hidayah paham Bang? Nggak usah nanya itu mah urusan paham belakangan. Yang penting hatam dulu. Ini namanya berkah. Jadi jangan bosan-bosan untuk ngaji, jangan bosan-bosan untuk tambah silaturahim. Datang ini urusan paham mah itu urusan nomor sekian. Yang penting hadirnya kita itu kelihatan. Hadirnya kita itu Allah perhatikan, dan oleh Allah ini dilihat bahwa ini hambaku yang ini sungguh-sungguh ingin mendapat ridhoku, ingin mendapat rahmatku, dapat ridhoku karena menjalankan perintah-perintahku, antara lain menjalankan perintah dalam menuntut ilmu. Jadi kelihatan. Nah, ya masalah sampai di majlis ada yang tidur, sampai di majlis ada yang pikirannya kemana-mana, itu mah di luar ini dah, pokoknya di luar aja. Maksud yang penting
sampai ke sini menjalankan perintah Allah. Nah ini enaknya orang-orang yang ngaji, orang-orang yang terus istiqomah, niat istiqomah untuk ngaji. Ini yang ingin saya sampaikan supaya tawakuf ini sementara dan supaya kita masih punya terus niat untuk ngaji. Karena itu bagian dari keberkahan umur kita ini kita pakai buat sesuatu yang manfaat, buat sesuatu yang nanti insya Allah di sana ini jadi sesuatu yang catatan amal baik di sana, jadi suatu tanda atau pengenal para muallif atau pengarang kitab yang kita baca ini insya Allah kenal kita, amin. Amin. Karena diantara yang bisa memberikan syafaat itu adalah ulama. Ulama siapa lagi kalau bukan yang mengarang kitab, yang mengarang kitab, karena kita ambil yang sudah wafat. Kalau ulama yang masih hidup ya bisa juga kita ambil sebagai teladan, tapi yang paling pas itu ketika kita ambil ulama yang sudah wafat dan sudah kelihatan karyanya, seperti Safinah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, terkenal tuh, kenal sama Haji Romli. Kalau sama Pak RW tahu dah, kenal apa enggak? Datang Pak RW, Safinah udah terus Sulam Taufik ya, Sulam Taufik, Said Abdullah bin Husin, Said Abdullah bin Husin ini juga pengarang, ini kenal sama kita. Jadi nanti di mahsyar insya Allah itu kita dapat syafaatnya, amin. Amin. Mau dapat syafaat di mahsyar nanti Pak, apa mau dapat syafaat di neraka? Mendingan di mana? Ya mendingan di mahsyar dapatnya, jangan sampai masuk dah kalau kita mah ya. Jangan sampai masuk. Di mahsyar itu kan antri panjang antriannya, lama lagi. Nah tahu-tahu ada Syekh Salim bin Sumair, ini yang baca kitab saya, ikut. Apain ngantri-ngantri sini? Ayo ikut sama pengarang. Ya kita lagi nunggu lama-lama, rombongan pengen ikut rombongan belum dipanggil juga, akhirnya ketemu sama pengarang Sulam Taufik, namanya Said Abdullah bin Husain. Ini yang pernah baca kitab saya ini, ayo sini ikut. Enak nggak begitu? Enak, itu namanya syafaat dari ulama. Ulama termasuk yang bisa memberikan syafaat. Karenanya ngaji dari majelis ke majelis, baca kitab apalagi ini insya Allah jadi tanda buat kita nanti, amin. Amin. Buat tanda supaya nanti muallif atau pengarang ini mengenal kita karena kita pernah ngaji atau pernah mempelajari kitab-kitabnya. Yang terakhir tentunya saya mohon maaf apabila dalam pertemuan kita ada kesalahan dan kekhilafan dari saya, itu tidak disengaja, pasti karena saya tidak sengaja, dan mohon juga dimaafkan apabila saya suka izin atau suka tidak hadir dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan lahir dan batin sehingga bisa sampai bulan Ramadan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunatan-kesunatan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Itu saja. Yang terakhir juga saya ngundang besok acara tawakuf majelis dan sekaligus haul kelima masjid, haul kelima orang tua saya Syekh Al-Walid Kiai Ma'sum Nasuha besok malam Kamis ba'da Isya. Gampang sekali naik doang kalau dari sini. Ya iya orang naik motor sekali naik doang. Sekali naik doang boleh dapat. Ya di sana di jalan jalan pesantren maksud saya, jalan pesantren di Pendopo sebagaimana yang biasa kita ketemu di sana. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.